PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Darah Putra Sanggam, kisah Saur Sepuh, episode ke-9. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-51 ini menampilkan M. Adam sebagai Ki Jara, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra, Eli Ermawati sebagai Mantili, Bagus Jaya sebagai Jaka Lumayung, dan Bambang sebagai Raden Benta. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-51. Kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat, Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Pada kisah yang lalu dikisahkan, Ki Jara dan Lugina dalam perjalanannya ke Gunung Saba untuk menjumpai mereka, yaitu Panembahan Pasupati, telah tiba di kampung Saba. Dan secara kebetulan, mereka melihat sebuah adegan yang tidak wajar, yaitu Raga Tantra, sang pemuda ganteng yang mata keranjang, sedang merayu seorang wanita. Dan kali ini yang menjadi mangsanya si pemetik bunga tersebut adalah Nyai Asih, seorang wanita muda dan cantik, namun telah bersuami. Ki Jara dan Lugina bukanlah laki-laki yang baik, tetapi kali ini hati mereka tergerak untuk bertindak menolong Nyai Asih yang sedang diancam oleh bahaya yang lebih dari bahaya. Merasa acaranya terganggu, dengan kemarahan yang meluap-luap, Raga Tantra menyerang Lugina. Kau belum tahu siapa aku, hah? Tahu. Kau pemuda mata keranjang, si pemetik bunga. Berdebah. Nih, Raga Tantra jago dari utara. Jago betina. Keparat. Lihat. Lihat.
Rupanya kau bisa main jurus juga. Lumayan. Awas serangan. Iya. Raga Tantra yang dirasuki kemarahan menyerang Lugina dengan ganas. Serangannya sangat cepat dan penuh tenaga. Tetapi Lugina melayaninya dengan tenang dan mantap. Sehingga serangan Raga Tantra tak satu pun yang mengenai sasaran. Kenapa berhenti? Raga Tantra. Kau cukup lumayan. Pertarungan tangan kosong membosankan. Ayo, kita pakai senjata. Ini senjataku. Chris, Silakan. mana senjatamu? Aku tidak punya senjata. Jangan besar kepala kau. Kalau memang tidak punya, mau apa? Masa bodoh. Jangan sebut aku licik kalau aku membunuhmu. Di mana kau tidak pegang senjata? Tidak apa. Sebutkan namamu sebelum kau mati. Lugina. Kau orang mana? Orang sini, penduduk Kampung Sabah. Pantas kau membela Nyai Asih. Meskipun aku bukan orang sini, aku akan tetap membela Nyai Asih. Jangan so alim. Kau juga laki-laki bukan? Memang aku bukan laki-laki yang baik. Tapi pantangan bagiku mengganggu istri orang. Sebab bagiku, gadis-gadis yang lain masih banyak. Jangan banyak mulut kau. Tutup mulutmu. Ciat! Keris Raga Tantra adalah keris pusaka yang ampuh. Suaranya menderu-deru, menggempur Lugina ke segala arah. Kalau dalam pertarungan tangan kosong, Raga Tantra berada di bawah angin, maka dengan keris di tangan, Raga Tantra berubah menjadi serigala yang ganas. Serangannya terlalu cepat, sulit diikuti oleh pandangan mata. Kemana Lugina bergerak, ke situ keris Raga Tantra memburu. Kali ini Lugina agak terdesak dan harus mengakui bahwa Raga Tantra memang ahli bermain keris. Lugina merasa seolah-olah dikurung oleh puluhan keris yang menderu-deru di sekitar tubuhnya. Akhirnya, Lugina memutuskan untuk menghentikan perkelahian dengan ajian Waringin Sungsang. Hei, Lugina, kenapa kau mempergunakan ajian Waringin Sungsang? Aku mempergunakannya hanya separuh tenaga. Sekedar untuk melontarkan dia saja. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Bangun, Raga Tantra. Ini kerismu. Tadi lepas dari tanganmu. Terlempar jauh sekali. Kalian siapa? Marilah kita duduk-duduk di sana, istirahat. Nanti aku bantu menyembuhkan luka dalammu. Jangan cemas. Luka dalammu hanya kecil saja. Tidak berbahaya sama sekali. Segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari. Dapatkan sumber energi untuk kecerdasan. Penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit.
Kau sudah sembuh. Kau hanya luka dalam kecil saja, bukan? Siapa kalian ini? Tadi menyerang aku, sekarang bersikap baik hati. Kami berbuat begitu karena merasa sayang kepadamu. Sayang? Kau orang kaya, masih muda dan ganteng. Alangkah sia-sianya kegantenganmu kau salah gunakan. Kelemahanku memang oleh perempuan. Aku tidak bisa melihat perempuan cantik. Biar sudah punya suami, kalau aku mau, aku harus berusaha mendapatkannya. Aku juga sama dengan kau. Aku senang sekali pada wanita cantik. Tapi aku rasa, kalau hanya untuk melampiaskan kesenangan, tidak sepantasnya mengganggu istri orang. Sebab banyak sekali gadis-gadis yang masih lajang, yang masih bebas, belum punya suami. Jadi dengan demikian, kita akan selalu aman. Artinya perbuatan kita tidak mengundang bahaya. Dan kalau bisa, berkencan itu dengan perempuan yang mau diajak berkencan. Yang tidak mau, jangan dipaksa. Sebab mau tapi terpaksa, kan tidak enak. Iya, betul. Itulah salah satu sebabnya mengapa kau dikejar-kejar oleh Raden Samba. Raden Samba? Kau tidak usah menyembunyikan sepak terjangmu. Kau membunuh Dewi Permoni Suci, seorang gadis yang berada di bawah perlindungan Raden Samba. Maka sudah jelas Raden Samba menjadi murka lalu mengejar-ngejar kau. Siapa kau sebenarnya? Dan mengapa tahu semuanya tentang diriku? Aku Kijara. Dan temanku itu Lugina. Kami sebenarnya orang Kadipaten Kuntala. Mau pergi ke Gunung Sabah. Tapi ketika melihat kau sedang menggoda seorang perempuan, aku suruh Lugina mencegah perbuatanmu. Sebab aku tahu laki-laki itu adalah kau, Raga Tantra. Aku tidak kenal sama kau. Tapi kau tahu siapa aku? Mudah saja. Keponakanku tinggal di Kadipaten Gunalaga dan bekerja di perusahaan milik Widati, istrinya Raden Samba. Dialah yang menceritakan peristiwa itu kepadaku. Sehingga tadi ketika Nyai Asih menyebut namamu Raga Tantra, maka aku lantas tertarik kepadamu. Ya. Tapi apakah kau berpihak kepada Raden Samba? Sebaliknya. Sebaliknya? Aku bermusuhan dengan orang-orang Madangkara. Sedangkan Raden Samba bersahabat dengan orang-orang Madangkara. Nah, jelas bukan? Kenapa kau bermusuhan dengan orang-orang Madangkara? Karena aku orang Kuntala. Oh iya, aku baru ingat. Kerajaan Kuntala dihancurkan oleh kerajaan Madangkara. Jadi kalau begitu kau menaruh dendam terhadap Madangkara, terutama kepada Tuanku Brahma. Iya, begitulah. Kau tidak akan kuat melawan Tuanku Brahma. Kau yang akan hancur. Sudah. Apa maksudmu dengan berkata sudah? Kijara sudah bertarung dengan Tuanku Brahma. Benarkah itu? Kalau kau percaya kepadaku, memang aku sudah bertarung dengan Brahma. Pasti kau yang kalah. Dan sekarang melarikan diri, ya bukan? Seimbang. Seimbang? Ya. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Bohong. Aku tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkan Tuanku Brahma. Ya, aku maklum sebab Brahma sangat terkenal. Sehingga orang tidak akan percaya kalau ada yang bisa mengalahkan Brahma. Tapi kenyataannya, aku bisa. Tuanku Brahma adalah satu-satunya orang yang bisa menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-10. Dan aku tidak yakin kalau ada ilmu kadikjayaan yang baru yang akan bisa mengalahkan ajian serat jiwa. Aku tidak akan memaksa kau untuk percaya kepadaku. Kalian ini orang-orang yang besar kepala. Aku tidak membutuhkan kalian. Selamat tinggal. Sombong benar dia. Sayang sekali. Masih muda tapi menyanyiakan hidupnya dengan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Iya.
Padahal dia berbakat besar untuk menjadi seorang pendekar kelas 1. Gila. Lihat. Dia berjalan memasuki kampung Sabah. Jangan-jangan dia mau mengganggu Nyai Asih lagi. Lihat. Penduduk kampung berbondong-bondong semuanya membawa senjata. Mau kemana mereka? Dan ada apa? Mereka mengejar Raga Tantra. Rupanya Nyai Asih dan suaminya sangat marah kepada Raga Tantra, lalu mempengaruhi penduduk yang lain untuk menangkap Raga Tantra. Lihat, mereka berlari-lari mengejar Raga Tantra. Kenapa Raga Tantra jadi ketakutan? Dia berlari-lari menyelamatkan diri. Bagaimanapun juga, sulit sekali melawan orang yang jumlahnya ratusan seperti itu. Biarpun bisa silat, ya lama-lama akan kehabisan napas. Raga Tantra lari terbirit-birit menuju ke sini. Wah gawat. Aku mau dikeroyok orang sekampung. Bukan kau punya keris pusaka. Sikat saja orang-orang itu. Kalau cuma 10 orang aku sanggup. Tapi ini ratusan. Sama saja melawan satuan pasukan perang. Jangan mentertawakan aku kau. Coba kau sendiri. Kau akan jadi pekedel di bantai orang sekampung. Lihat, aku akan mengusir mereka. Segar berpikir, cerebrofit, cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit, cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan. Penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit. Sudah aman. Penduduk kampung itu sudah pergi. Gila. Kau punya ilmu apa, Kau bisa mengerahkan angin topan. Pohon-pohon besar tumbang. Badai mengamuk dahsyat sekali. Ilmu kau sama dengan Aji Bawi Bajra milik Tuanku Brahma. Memangnya hanya dia saja yang bisa menciptakan angin topan? Iya. Kau hebat. Aku ini belum seberapa, tapi Ki Jara 10 kali lipat lebih dahsyatnya dari aku. Sebab dia kakak seperguruanku. Oh, benarkah itu? Di perguruanku, Padepokan Gunung Sabah, semua ilmu yang dimiliki oleh Brahma dipelajari. Sehingga kami bukan hanya tahu, tapi sekaligus bisa menguasai semua ilmu kedikjayaan orang-orang Madangkara. Seperti ajian Tapak Saketi, ajian Bayu Bajra, ajian Tatu Geni, dan ajian Serat Jiwa. Bahkan Aji Gelang-Gelang dan Tiki Ibeng kami pelajari juga. Gila. Perguruan apa sih? Lebih baik kau ikut dengan aku. Nanti kau akan tahu bagaimana rupanya perguruanku di Padepokan Gunung Sabah. Baik kalau begitu. Aku ikut.
tertahan oleh sinar yang memantul dari pedang perak ini. Bentar, kau jangan mentertawakan aku. Coba pandang sinar yang memantul dari pedang perak ini. Kau bisa pingsan. Ya jangan dipandang. Alihkan saja pandangan mata kita ke arah yang lain. Nanti sasarannya tidak kelihatan, Bentar. Bisa-bisa salah serang, jadi ngawur. Bibi Mantili, salah. Salah? Kalau mempergunakan pedang perak, jangan memakai jurus-jurus yang biasa Bibi Mantili pergunakan kalau sedang memegang pedang setan. Sebab tentu saja tidak akan tercapai persesuaian antara gerakan dengan sinar yang memantul dari pedang perak itu. Akibatnya, Bibi Mantili sendiri yang bertarung dengan sinar pedang perak itu. Kalau begitu, aku harus menciptakan jurus yang baru, yang khusus untuk memainkan pedang perak ini. Nah, apa salahnya? Bentar. Kakang Jaka Lumayung. Wah Jaka Lumayung. Kau sudah besar, Bentar. Semakin gagah dan tampan. Kakang Jaka Lumayung, saya menghaturkan selamat datang. Iya, Wak Jaka, sudah ketemu dengan ibu? sudah. Tadi aku ke istana. Juga aku sudah bertemu dengan suamimu, Patih Kotawa. Kapan Kakang datang? Baru saja. Adakah kabar penting di Pajajaran? Khususnya di padepokan perguruan ajian serat jiwa, Kakang? Tidak ada. Aku datang ke sini mendengar kakakmu kalah. Benar. Panglima Ringkin dan Senopati Indra Kumala menceritakan kekalahan Kakang Brahma oleh manusia bertopeng. Ya. Tadi aku sudah bertemu dengan Panglima Ringkin dan juga Senopati Indra Kumala. Mereka berdua menceritakannya kepadaku. Ya, alangkah hebatnya manusia bertopeng itu. Dia bisa mengalahkan Kakang Brahma. Kapan dia datang? Menurut perhitungan waktu, besok siang, Kakang Brahma dan Tumenggung Jamali sudah akan tiba di sini. Ya. Wak Jaka Lumayung, Ya. apakah Wak Jaka akan menghukum Ayahanda Brahma? Kenapa harus dihukum? Sebab Ayahanda Brahma bersalah. Ayahmu tidak salah, tapi kalah. Karena melakukan kesalahan, maka menjadi kalah. Kau anak yang cerdas. Marilah kita ke istana. Aku punya cerita yang bagus untukmu. Gendong. Bentar, jangan begitu sama Wak Jaka. Tidak apa, Mantili. Ayo, kau melompat ke punggungku. Kok melompat? Wak Jaka yang jongkok, nanti saya naik. Digendong itu enak tidak? Enak. Kalau ingin enak, harus Bekerja keras. Nah, kenapa tidak kau lakukan? Iya. Baik, saya akan melompat ke punggung Wak. Hup! Ya. Jawab soal matematika nomor 3 ini. Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari...
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat, Sang Haji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Demi untuk menjaga wibawa seorang raja, maka kekalahan Brahma dari manusia bertopeng sangat dirahasiakan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu, termasuk Jaka Lumayung, segera diberitahu. Maka secepatnya Jaka Lumayung dari padepokan perguruan Ajian Serat Jiwa yang berada di Pajajaran berangkat ke Madangkara. Betapa gembiranya keluarga Brahma mendapat kunjungan Jaka Lumayung, kakak seperguruan Brahma. Meskipun sedikit was-was karena wataknya yang keras dan agak kasar, yang mana bisa saja memarahi Brahma, bahkan menghukumnya. Apakah maksud sebenarnya Jaka Lumayung datang ke Madangkara? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.